Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita lanjutkan ya pembahasan terkait akuntansi pembiayaan mudharabah. Kali ini kita akan bahas soal latihan 2 yang sudah Bapak berikan dalam pertemuan sebelumnya, soal latihannya ya. Dan itu sudah diisi, tapi banyak Bapak temukan yang belum tepat sebagaimana yang harusnya ya, itu yang diharapkan. Oke, pertama kita akan bahas dulu ya dalam soal ini apa yang terjadi dan apa yang harus kita catat. Nah, sesuaikan dengan kejadiannya, sesuaikan dengan tanggalnya. Jadi diurut kejadiannya. Kita lihat di sini ya, soal ini adalah pembiayaan mudharabah. Di sini tanggal 17 Mei. Di sini bank melakukan investasi. Ya, ini bisa dimaknai sebagai bentuk persetujuan bank untuk pembiayaan di koperasi syariah mau fokus sebesar 3 miliar dengan jangka waktu 36 bulan. Kemudian disepakati pembagiannya 60% itu untuk bank syariah, 40 untuk koperasi. Nah, sini ada penyerahan modal dan persetujuan pembiayaan itu ada perbedaan tanggal. Kalau ada perbedaan tanggal, otomatis kita harus membuat komitmen dan kewajiban komitmen. Oke, di sini kita lihat proses penyerahan modal itu dilakukan beberapa tahap ya. 12 Juni, 20 Juni, 10 Juni, 10 Juli, dan 25 Juli. Nah, kalau di sini terakhir penyerahan modal dilakukan 25 Juli. Nah, ingat kalau terakhir diserahkan 25 Juli diserahkan 2008, berarti kewajiban nasabah membayar bagi hasil kepada bank itu dimulai 1 bulan berikutnya. Artinya 25 Juli sudah terhitung usaha mulai berjalan, berarti 25 Juli tahun 25 Agustus tahun 2008 harus ada pembayaran bagi hasil dari nasabah kepada bank. Dalam hal ini berarti koperasi sudah menyerahkan pembayaran bagi hasil atau haknya bank pada tanggal 25 bulan berikutnya, itu 25 bulan Agustus tahun 2008. Di sini dicatat pembayaran bagi hasil dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulan. Itu maksudnya beranjak dari proses pembayaran atau penyerahan modal terakhir ya. Oke, berikutnya pengembalian modal dilakukan dalam 3 tahap ya. 17 Mei 1 miliar, tahap kedua 17 Mei 2010, 2009, 2010 500 juta, dan tahap ketiga 17 Mei tahun 2011. Nah, itu pengembalian modal non kas. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama dan kedua itu adalah pengembalian modal cash, dan tahap ketiga adalah pengembalian modal non kas. Kemudian tanggal 31 Desember tahun 2008 itu ada diterima laporan dari koperasi bahwa usaha mengalami kerugian sebesar 30 juta. Ini diidentifikasi bukan kesalahan dari pihak koperasi. Kalau tidak ada kesalahan koperasi, berarti itu adalah ditanggung kerugian oleh pemilik dana. Nah, ini adalah bank. Kemudian tanggal 31 Juli 2009 diperoleh laporan bahwa hasil usaha Prode tersebut, pada bulan Juli ya, sebesar 70 juta, dan hasil untuk bank belum bisa dibayar karena rekening koperasi kosong. Oke ya. Berarti di sini ada proses pembayaran tanggal 25, tapi di sini pelaporannya di akhir bulan ini ya. Ini ada pelaporan bagi hasil Prode Juli ya, tanggal 31. Berarti setiap bulan itu akhir bulan dilaporkan ada bagi hasil sekian, tetapi belum dibayarkan. Dibayarkannya kapan? Tanggal 25 bulan Juli. Oke, ini soalnya hanya sebagai contoh saja ya. Jika ada terjadi seperti ini, begini cara mencatatnya. Nggak mesti seperti ini. Ini hanya buat contoh saja untuk perlakuannya. Oke, kita mulai dulu ya. Kita urut berdasarkan tanggal. Di sini berarti tanggal 17 Mei tahun 2008 dulu kita mulai ya, yaitu karena beda tanggal akad dan tanggal penyerahan modal, otomatis ini harus kita bentuk kontrak komitmen pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Berapa nilainya? 3 miliar.
kontrak komitmen investasi mudharabah 3 miliar, ada kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah atau kewajiban komitmen investasi mudharabah juga boleh ya. Kalau mau tulis lengkap juga boleh. Kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah. Yang bagusnya ditulis lengkap. Debitnya kontrak komitmen investasi mudharabah, kreditnya kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah. Oke, ini pembentukan ini adalah proses pembentukan rekening administratif ya. Ini harus dilakukan jika penyerahan modal berbeda dengan tanggal akad. Oke, ini tanggal 17 Mei 2008. Selanjutnya tanggal berapa lagi ya? Lihat urutannya, jangan langsung fokus ke tanggal penyerahan modal ya, lihat tanggalnya. Berikutnya berarti yang lebih setelah 17 Mei berarti di sini tanggal 5 Juni ini ya. 5 Juni itu ada terjadi pembelian barang. Ya, peralatan berat ini ya, nilainya 650 juta. Oke, ini berarti ada pembelian barang oleh bank ya. Nah, pembelian barang secara kas ya boleh. Kalau kas berarti saudara bisa buat kas berarti ya. Oh, kalau mau debit rekening juga bisa. Oke, pembelian barang yang dibeli itu diakui sebagai persediaan aset untuk mudharabah atau persediaan aset mudharabah saja juga boleh. Kasih keterangan dalam kurung alat berat. Nilainya berapa? 650 juta. Kasnya berapa? Sebanyak uang keluar berarti. Untuk pembelian barang. Artinya kas keluar berubah menjadi persediaan aset untuk mudharabah atau persediaan aset mudharabah. Ini sama ini. Untuk prosesnya kas sebelumnya berada di aset, pindah ke persediaan juga tetap posisinya di bagian aset. Oke. Berikutnya setelah 5 Juni adalah tanggal 10 Juni ini ya. Tadi alat berat, sekarang alat transportasi sebesar 850 juta. Yaitu tanggal 10 Juni. Ya, ingat urutan tanggalnya ya. Oke, nah ini sudah ada pembelian barang dua ini ya. Pertama 650 juta, kedua 850 juta. Berarti kas sudah keluar untuk pembelian barang sampai tanggal 10 itu 650 tambah 850. Berarti sudah keluar sebesar 1,5 miliar. Selanjutnya tanggal berapa lagi? 10 berarti 10 Juni, berikutnya tanggal 12 Juni. Apa yang terjadi 12 Juni 12 itu penyerahan modal dalam bentuk non-kas ini ya kepada koperasi berupa alat berat dengan nilai wajarnya 700 juta. Nah, ini ada perbedaan nilai wajar dan nilai tercatat atau saat beli, di mana nilai wajarnya lebih besar daripada nilai tercatat. Nah, kalau lebih besar berarti ini ada keuntungan di sini berarti. Karena nilai wajarnya 700, sebelumnya dibeli 650, berarti ada selisih. Nah, selisih itu diakui sebagai keuntungan berarti. Tanggal 12 Juni ya. Nah, penyerahan modal dalam non-kas itu kita akui sebagai investasi mudharabah sebesar nilai wajarnya yaitu 700 juta. Nah, persediaan yang tadi kita belikan 650 juta, berarti kreditnya persediaan, kalau barang sudah diserahkan berarti persediaan pindah ke kredit yang menunjukkan persediaan berkurang. Nilainya sama dengan nilai yang sebelumnya kita beli. Kemudian ada selisih 50 juta. Nah, selisih ini diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah tangguhan. Kenapa tangguhan? Ya karena belum bisa diakui sebagai bagian pendapatan. Oke. Dan dalam aturan PSAK-nya kalau ada keuntungan dari penyerahan aset, itu keuntungannya diakui secara amortisasi, tidak langsung diakui, tapi dilakukan secara amortisasi. Amortisasi artinya ada penyusutan pengakuan. Ini keuntungan penyerahan aset tangguhan, belum bisa diakui. Kalau nanti diakui, baru nanti bisa diakui sebagai keuntungan penyerahan aset mudharabah. Berapa mau diamortisasi setiap bulan? Nah, prosesnya yaitu kita bagi selama akad. Di sini akadnya selama 36 bulan ya. Nah,
berarti 50 juta bagi 6, berarti tiap bulan kita bisa akui keuntungan penyerahan aset 1.388.889 ini dibulatkan. Oke. Nah, berikut tanggal 12 Juni sudah, berarti berikut tanggal 20 Juni. 20 Juni itu penyerahan modal berikutnya, modal non kas sebesar 800 juta. Harga perolehannya sebelumnya 850 persediaan belum. Berarti ini lebih besar nilai catat ya daripada kalau ada selisih berarti rugi. Berarti yang diambil tetap nilai wajar ya. Kalau ada selisihnya berarti itu kerugian. Nah, ini berarti ada kerugian. Oh ya, satu lagi ada yang Bapak lupa. Setiap kali penyerahan modal, jangan lupa untuk membalik akun yang di atas tadi kita buat. Kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah itu dibalik. Kewajiban kontrak komitmen investasi mudharabah atau ini Bapak samakan saja ya supaya tidak rancu, kita buang saja kontraknya. Oke, nah ini jangan lupa ya, ini dibalik akunnya. Kalau sudah diserahkan modal, ini dibalik. Berapa jumlahnya sebesar modal yang kita serahkan atau sebesar nilai investasi yang kita akui. Setiap penyerahan dibalik. Kewajiban komitmen investasi mudharabah 700 juta, kontrak komitmen investasi mudharabah 700 juta. Dibalik, di atas kita bentuk, kemudian kita balik. Ini kewajiban artinya ada hal yang harus dilakukan bank, yaitu menyerahkan modal. Kalau sudah diserahkan, nah berarti kita balik akunnya. Kewajibannya selesai, dipindahkan ke debit, maka kontraknya juga habis pindahkan ke kredit. Nilainya berapa? Sebesar modal yang kita serahkan. Oke ya, kemudian berikutnya sudah sama dengan yang ini ya. Ini juga kita lakukan hal yang sama ini. Ini modal diserahkan untuk alat transportasi 800 juta. Yang kita akui adalah nilai wajarnya 800 juta ya. Kemudian ternyata nilai cacatnya sebelumnya 850, ada kerugian, ada selisih. Ya. Selisihnya kalau lebih kecil nilai wajar itu diakui sebagai kerugian penyerahan aset mudharabah. Kemudian kreditnya tetap persediaan aset mudharabah 850 juta. Berarti ini sudah ada keuntungan, ternyata juga ada kerugian nilainya sama. Ingat di bawahnya, jangan lupa dibalik akunnya, setiap penyerahan tetap dibalik. Oke ya, jangan lupa untuk selalu dibalik akun kontrak komitmen investasi mudharabah pada kewajiban komitmen investasi mudharabah. Itu saat dibentuk, pada saat diserahkan dibalik akunnya, kewajiban pindah ke debit, kontrak pindah ke kredit. Berikutnya tanggal 20 Juni, berarti berikutnya tanggal 10 lagi ya, 10 Juli berarti. 10 Juli ini pencarian modal mudharabah dalam bentuk kas ini ya. Sebesar 1 miliar. Diakui berapa ya? 1 miliar. Nilai kas yang diberikan 1 miliar. Kas berkurang 1 miliar itu diakui sebagai investasi mudharabah. Bawahnya jangan lupa kewajiban komitmen investasi mudharabah, kontrak komitmen investasi mudharabah. Selalu dibalik. Dan terakhir tanggal 25 Juli dikembalikan. Caranya sama ya. Nah, oke, ini Bapak tampilkan ya. Jadi ini setiap penyerahan, berarti ada tahap 4 kali penyerahan. 12, 20, 10 Juli, 25 Juli. Nah, setiap penyerahan akun ini dibalik, dan dibalik. Nah, sama semuanya. Oke, selesai penyerahan modal. Berikutnya apa lagi? Nah, berikutnya adalah pengembalian modal. Ya, ini dianggap ya, kalau untuk
pelaporan lagi. Pelaporannya berarti dilakukan setiap tanggal akhir bulan ini ya. Berarti sebenarnya ini ada pelaporan nih. 25 Juli selesai, pelaporannya akhir bulan. Jadi akhir bulan itu ada pelaporan. 2 Juli ini sampai 31 ya. 31 bulan 2008 itu ada pelaporan. Tapi sini kan tidak diminta di menulisnya ya. Jadi saudara tidak perlu buat berarti. Selanjutnya pengembalian modal. Nah, ini pengembalian modal juga dilakukan secara bertahap. Tahap 1 itu kas, tahap ketiga 1-2 kas, dan ketiga itu modal. Kalau pengembalian ya tinggal dibalik berarti ya. Kalau kas berarti kasnya masuk lagi. Kan tidak susah ya. Kemudian saudara urut saja berdasarkan tanggal karena itu yang diminta. Oke. Nah, kebetulan di sini kalau kita urut berarti ada lagi tanggal 31. Kalau ini kan 17 Mei 2009 ya. Ternyata di ini ada 31 Desember itu laporan kerugian. Kalau rugi karena bukan kesalahan koperasi berarti ditanggung oleh bank. Maka bank bisa mencatat 31 bulan Desember 2008. Kalau bank belum mengakui itu sebagai pengurangan dari investasi mudharabah, maka bank bisa membentuk dana cadangan dengan membuat akun cadangan penyisian kerugian investasi mudharabah di kredit dan bebannya di debit, beban penyisian kerugian investasi mudharabah sebesar 30 juta. Ini bank belum mengakui ya kerugian sebagai pengurangan dari investasi, tetapi baru mencadangkan kerugian dalam bentuk dana cadangan sebesar 30 juta, 31 bulan Desember 2008. Setelah itu baru masuk ke 2009, 17 Mei tahun 2009, yaitu penyerahan modal tahap 1 cash, tahap 2 juga cash. Oke ya, di sini 17 Mei ini kita lihat 1 miliar ya, kas masuk, investasi mudharabah berkurang. 31 bulan Juli tahun 2009. Nah, ini pelaporan ini ya. Nah, ini setiap pelaporan, tanggal pelaporan itu dicatat sebagai piutang. Kalau ada pelaporan itu artinya nasabah atau koperasi melaporkan sekian dapat pendapatan, tetapi belum dibayar bagi hasilnya. Maka saat pelaporan diterima oleh bank, maka bank akan akui itu sebagai piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 42 juta. Itu pendapatan bagi hasil mudharabah kurang 42 juta. Dari mana ini dapatnya 42 juta? Nah, coba lihat. Mana dapat 42 juta? Ya, nah ini 31 Juli kan ada di sini nih. 70 juta dilaporkan, tapi dilaporkan bayarnya belum ya. Bayarnya kapan? Nanti 25 bulan Agustus bayarnya. Nah, pada saat dia lapor maka dicatat seperti ini, sama dia tidak bayar. Tapi ini kalau pelaporan beda dengan bayar, maka saat tanggal lapor itu diakui sebagai piutang. 42 juta itu adalah haknya bank. Bank kan 60 juta, 60%. Kali 6 kali 70 juta. Berarti 42. Oke ya. Kemudian dikembalikan. Tahap berikutnya. Oke ya, ini sebagai contoh. Nah, ya, ini mungkin berurutan. Ini sebenarnya sama ya, tapi ini Bapak tampilkan contohnya. Nah, saling berkaitan pengembalian modal, ini berurutan tanggalnya kebetulan tahun 2009. 17 Mei itu dikembalikan 1 miliar. Ini contohnya pada akhir. Harusnya tiap akhir bulan ini ada ya, tiap akhir bulan ada dilapor. Cuma di sini yang dimintanya satu saja. 31 Juli ada pelaporan saja, pelaporan bahwasanya ada mendapatkan pendapatan 70 juta. Hak bank berapa? 42, catatlah 42. Tapi itu belum masuk uangnya, maka itu piutang pendapatan bagi hasil mudharabah 42, pendapatan bagi hasil mudharabah kurang 42 juta. Kemudian kapan bayarnya? Bayar 25 Agustus 2009. Yaitu kas masuk 42 juta, piutang pada hasil mudharabahnya berkurang. Nah, baru kita akui sebagai pendapatan bagi hasil mudharabah di kredit dan debitnya pendapatan bagi hasil mudharabah kurang. Oke. Nah, kemarin tadi sebelumnya sudah ada bahwasanya keuntungan penyerahan aset mudharabah tangguhan yang sebelumnya ada di atas ya, yaitu
Itu keuntungan tadi 50 juta dibagi sebanyak 36 dapat 1.388. Nah, itu kita akui setiap nasabah melakukan pembayaran. Ini contohnya 25 Agustus dia bayar, maka kita catat kasnya masuk, piutang berkurang, pendapatannya bisa diakui, kemudian keuntungan penyerah asetnya yang sebelumnya ditangguhkan berarti kita bisa akui sebagai keuntungan penyerah aset mudharabah. Aset mudharabah atau aset untuk mudharabah sebelum ditangguhkan sekarang sudah bisa diakui. Oke, kemudian berikutnya langsung aja ya. Berikutnya pengembalian modal yang kedua di 17 Mei 2010 sama ya. Kas masuk, investasi berkurang. Yang terakhir 17 Mei 2011 dan ini bentuknya non kas. Yang kita akui adalah nilai wajar ya. Nilai wajar yang pertama 500 juta, yang kedua 700 juta. Nah, kembalikan ke nilai tercatatnya itu nilai sebentar ya. Oke ya. Ini pada saat kembalian nilai wajarnya 500 juta untuk yang alat berat. Sebelumnya itu investasinya 700 juta. Berarti ada selisih 200 juta. Maka itu diakui sebagai kerugian untuk alat berat ya. Demikian juga alat transportasi. Jadi saat kembalian yang kita catat sebagai persediaan aset mudharabah itu adalah nilai wajarnya 500 juta di debit, kerugian pengembalian aset mudharabah di debit, selisihnya berapa? 200.000. Investasi mudharabah 700 juta. 500 juta, terus totalnya 700 juta. Kemudian alat transportasi persediaan aset mudharabah 700 ya nilai wajarnya. Kemudian investasi waktu itu 800, itu ada selisihnya 100, nah itu adalah kerugian pengembalian aset mudharabah. Ya, sehingga nanti kalau pada saat akhir akad kan sudah selesai semua ya. 1.500.000.000, kemudian 700 dan 800 selesai berarti semuanya sudah dikembalikan walaupun ada kerugian. Oke ya. Nah, sekarang untuk ini bagaimana? Nah, ini kan belum diakui ini ya. Buktinya modal dikembalikan seluruhnya oleh nasabah. Jadi bank mencatat semua dikembalikan. Oh, ternyata ada kerugian yang belum diakui. Oleh karena itu, kalau bank mengakui ini sebagai kerugian, maka nasabah harusnya tidak mengembalikan cash 1 miliar dan 500 juta. Harusnya dikembalikan 1.470 juta. Nah, karena 30 jutanya rugi. Berarti ini harusnya adalah bisa diambil di akhir, yang ini kas terakhir, di mana kasnya berarti yang dikembalikan 470 juta. Investasi modalnya 470 juta. 30-nya berapa? Ini dibalik akunnya. Berarti ini dibalik akunnya cadangan penyisihan kerugian investasi mudharabah, dikredit di bawahnya investasi mudharabah, di cadangan pindah ke debit, cadangan kerugian investasi mudharabah di debit, kemudian kerugiannya investasi mudharabah sebesar 30 juta. Ini selesai berarti ya. Nah, karena di sini tidak ada diminta untuk pengakuan, jadi dibuatnya seperti ini nggak apa-apa. Jadi kalau nanti Bapak kita bank langsung mengakui investasi kerugian sebagai pengurangan investasi mudharabah, maka saudara jurnalnya harus dibuat, berarti ini di kredit. Ini dikredit pindahkan ke debit bercadangan kerugian investasi mudharabah pada investasi mudharabah nilainya 30 juta. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dicocokkan dengan jawaban yang sudah tulis. Karena belum semuanya Bapak periksa ya, tapi sudah sebagian Bapak coba cek, Bapak periksa memang banyak yang belum tepat. Nanti bisa dicocokkan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.